Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mempelajari usul fikih. Merupakan episode ketiga dari Amr atau Al-Amru. Yang sudah kita lalui adalah sampai kaidah yang ke-6. Sekarang ke-7. Kita lanjut saja ke ke-7. Silakan halaman 14, paragraf kedua. Al-Qaidatus Sabi'atu, kaidah ke-7. Al-Qada'u bi amrin jadidin. Qada itu dengan perintah yang baru. Kita paham yang dimaksud qada adalah memenuhi tuntutan. Itu artinya qada. Dalam maksud ketika luput di satu waktu, apakah bisa diganti di waktu yang lain atau tidak. Itu namanya qada. Untuk mengganti sesuatu yang luput dari dilakukan, diganti pada waktu yang lain. Itu maksudnya qada dalam istilah fikih. Maka adanya qada itu tergantung ada perintah atau tidak. Tidak semua perintah yang luput dari dilakukan ada qada, tidak semua ada qada. Kapan ada qada? Apabila ada perintah yang baru. Kalau tidak ada perintah yang baru, maka tidak ada qada. Itu yang mesti digarisbawahi, bahwa qada mesti ada perintah yang baru. Tanpa perintah yang baru, amal yang luput pada waktunya tidak mesti dikodok. Contohnya, umpamanya kalian diundang, silakan datang jam 9 hari Senin. Jam 9 hari Senin. Kemudian kalian tidak sempat. Pertanyaannya, apakah kalian harus datang pada Selasa, Rabu, atau hari berikutnya? Kalau tidak ada undangan lagi, tidak ada perintah baru, tidak mesti datang untuk mengganti ketidakmampuan datang yang pertama. Itu maksudnya al-qada'u wi amrin jadidin. Silakan lihat di bukunya ada wali anak qaulal qaili, karena ucapan seseorang li ghairihi kepada yang lain, if'al hadzal fi'la yauma isnain, lakukan perbuatan ini hari Senin. Maka masalah contohnya la yatanawalu fi'lahu fi ghairihi, tidak mencakup melakukannya pada hari yang lain karena yang dia minta hari Senin. Ketika kalian tidak bisa lakukan, belum tentu Selasa ada, belum tentu ada harapan dilakukan pada hari Rabu, tergantung yang memerintah itu, yang bicara itu menuntut qada atau tidak. Selama tidak ada perintah baru, informasi baru, tidak ada qada. Contohnya kasus di dalam wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid meninggalkan dua hal. Yang pertama, dia tidak sholat, haram sholat. Kedua, dia haram saum. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita yang sedang haid tidak usah sholat dan tidak mesti saum? Maka akibatnya dia tidak melaksanakan sholat dan saum ketika dia sedang dalam masa haid. Kenapa? Karena dilarang. Tidak boleh wanita yang sedang haid sholat dan saum. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setelah selesai haid dia mesti mengganti? Itu pertanyaannya. Maka Siti Aisyah menerangkan di hadisi Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kunna, kami, keadaan kami kaum perempuan, nu'maru, diperintah, biqodoi saumi, untuk mengkodok saum, walam nu'mar biqodoi sholati, maka kami tidak diperintah mengkodok sholat. Kenapa sholat tidak dikodok? Karena tidak diperintah. Kenapa saum dikodok? Kan diperintah. Jadi adanya kodok karena adanya perintah. Nanti akan berkembang di dalam hal-hal yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Di antaranya apa? Ada fatwa bahwa orang yang tidak mampu
ketika bayi dia diakikahkan, maka dia bisa diakikahkan pada hari yang lain, bahkan diakikahkan sesudah wafat. Padahal itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Harus ada dalilnya. Ada perintah akikah hari ke-7 ketika dia baru lahir. Kullu gulamin murtahanun bi akikotihi tudbahu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusama. Begitu kata Rasulullah SAW. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7. Kemudian digunduli kepalanya, dibersihkan kepalanya, wa yuhlaku, dibersih kepalanya, disembelih hewan akikahnya, kemudian dibersihkan kepalanya dari rambut yang terbawa sejak dari rahim, kemudian wayus sama dan diberi nama. Itu perintah ketika hari ke-7. Pertanyaannya, ketika luput pada waktu itu, apakah harus qada di waktu yang lain? Nah, ada sebagian yang memfatwakan ada akikah pada waktu yang lain selain pada ketika bayi itu dilahirkan. Kita tidak setuju dengan itu. Kenapa? Pertama, kalau qada harus ada dalilnya, kalau ada perintahnya. Tidak semata-mata karena terlewat kemudian diqada. Tidak mesti begitu. Tidak selamanya begitu. Tidak semua hal seperti itu. Tadi contoh kasusnya ketika saum dan sholat. Saumnya diqada, sholatnya enggak. Kenapa? Saumnya ada perintah diqada, sholatnya tidak. Pertanyaannya, apakah akikah dibayar setelah lewat waktunya? Pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Andai kata Rasul memerintahkan, ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Itu sebabnya kita berpendirian bahwa akikah ketika sudah lewat masanya, sudah tidak ada qada untuk perbuatan itu. Kemudian secara logika pun kita tahu siapa yang berkewajiban akikah, apakah bayinya atau orang tuanya. Itu kewajiban orang tuanya. Jadi si bayinya yang sekarang jadi orang dewasa, bahkan jadi orang tua, dia tidak punya kewajiban untuk mengakikahkan dirinya. Itu kasus pentingnya diterangkan yang kita sampaikan kaidah yang ini, al-qada'u bi amrin jadidin. Adanya qada kalau ada perintah baru. Perintah yang sama 2 atau 3, apakah ketika luput diqada atau tidak, tergantung ada perintah atau tidak. Yang ada perintah ada qada, yang tidak ada perintah tidak ada qada. Dengan berdalil, bahkan kadang-kadang ketika orang lupa dia mesti sholat ketika ingat. Itu masalah lupa, tidak berkaitan dengan kondisi umum. Betul kata Rasulullah, mana siya sholatan fa yusalliha idza dzakara. Maka orang yang lupa sholat, sholatlah ketika dia ingat. Itu bukan qada. Apa? Waktu sholat bagi orang yang lupa ketika ingat. Begitu kesimpulannya. Waktu sholat bagi yang lupa adalah ketika ingat. Itulah waktu sholatnya, bukan mengqada. Kenapa? Dia tidak salat karena lupa. Kapan waktu sholat dia untuk sholat yang dia lupa itu? Ketika dia ingat. Itu tidak jadi dalil bisa mengqada sholat untuk hal-hal yang lain. Ketika kita masih belum paham, ketika masih fasik umpamanya, belum paham agama, tidak salat, apa mesti dibayar? Nah, itu masalah yang berkembang sekarang. Kembali lagi ke kaidah pokok yang disepakati semua ahli usul fikih bahwasanya adanya qada harus berdasarkan dalil. Tidak ada qada, tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada qada. Al-qada'u bi amrin jadidin. Adanya qada kalau ada perintah yang baru. Ketika tidak ada perintah mengqada, amal yang luput itu tidak usah diqada kecuali ada dalil, begitu. Kecuali ada dalil. Pertanyaannya, apakah hal ini harus diqada? Kalau ada pertanyaan begitu, kita sebut satu jenis. Apakah perbuatan ini kalau luput diqada atau tidak? Mudah saja, ada perintahnya enggak. Kalau tidak ada, tidak usah. Kalau ada, laksanakan qadanya. Seperti yang tadi digambarkan oleh Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa lam nu'mar bi qada'i sholati. Kami diperintah
mengqada saum dan tidak diperintah mengqada salat. Padahal wanita yang haid meninggalkan dua ibadah penting, salat dan saum. Tapi ketika selesai haid ternyata yang diperintah qada hanya saum saja, tidak diperintah qada salat. Itu kaidah yang ke-7. Al-qada'u bi amrin jadidin, adanya qada kalau ada perintah yang baru. Sekarang kaidah yang ke-8. Al-qaidatu saminatu al-amrul muta'allaqu alal ismi yaqtadil iktisara ala awwalihi. Silakan baca sekali lagi, agak panjang. Al-amrul muta'allaqu alal ismi yaqtadil iktisara ala awwalihi. Al-amru perintah, al-muta'allaqu yang terkait, alal ismi pada nama, yaqtadil iktisara ala awwalihi maka menuntut untuk melakukan pada seringkasnya, yang paling ringkas daripadanya. Iktisara ala awwalihi, pada bagian terbatas awalnya, batasnya itu. Ulangi lagi, tidak mudah menterjemahnya. Al-amru muta'allaqu alal ismi, perintah yang terkait dengan nama, maka menuntut untuk melaksanakan pada batas minimalnya. Nah, begitu dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, pada batas minimalnya. Wa mana hadhil qaidati, makna qaidah ini, idza alaqal hukmu ala makna kulliyin, apabila hukum berkait dengan makna yang menyeluruh, lahu juz'iyatin mutabayanatin, ada bagian-bagian yang saling menjelaskan, fil aluwi wal danaati, adalah tinggi rendahnya. Yaktasilu dalikal hukmu, maka terbatas, diringkas, dibatasi perbuatan itu ala adal maratibi, minimal pada batas terendahnya. Litahqiqil masama bidzalika, untuk meyakinkan yang disebut itu. Gitu. Contoh yang paling mudah sederhana. Umpamanya seseorang diperintah oleh ibunya beli jeruk. Itu nama. Yang jeruk itu ada tingkatan-tingkatan, dari jeruk yang paling bagus sampai jeruk yang paling rendah, dari jeruk yang paling mahal sampai jeruk yang paling murah. Maka si anak yang diperintah sudah sah melaksanakan perintah kalau dia beli jeruk yang paling rendah, asal jeruk saja, karena diperintah adalah membeli jeruk. Tentu idealnya yang lebih bagus. Tapi andai kata dia hanya lakukan pada tingkat terendah, dia sudah memenuhi hukum bahwa dia melaksanakan perintah ibunya membeli jeruk. Jeruk sebuah nama yang ada penjelasan tingkat rendah, tinggi dan rendahnya. Maka sebuah perintah dia menyentuh awal yang paling rendahnya. Itu sudah sah sebagai sebuah pelaksanaan perintah ketika dia menyentuh tingkat yang terendahnya dari satu nama yang disebut itu. Contoh yang konkretnya adalah wa min amsilatiha, di dalam ibadah contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumarka, kemudian rukulah dalam salat, kemudian rukulah hatta tatma'inna rokian, sampai dia tumaninah rukunya, tetap rukunya. Itu perintah Rasulullah SAW. Kalau ruku bukan diperintah ruku saja, diperintah tumaninah di dalam ruku. Itu sebabnya Rasul pernah menegur seorang laki-laki yang sholat disuruh mengulang. Irji fasoli fa innaka lam tusolli. Berulang sampai 3 kali orang itu diperintah berulang sholatnya. Kenapa? Kata Nabi yang barusan sebut, hatta tatma'inna rokian, lakukan ruku sampai tumaninah rukunya. Nanti lakukan sujud sampai tumaninah sujudnya. Dan selanjutnya setiap gerakan sholat harus sampai posisi tetap. Gitu. Itu
Itu namanya tumanina. Di setiap rukun sholat lakukan dengan tumanina. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Orang yang tadi sholat melakukan ruku sujud, namanya juga sholat, tapi disuruh diulang oleh Rasul. Apa artinya? Bukan saja ruku dan sujud yang diperintah, tapi tumaninah dalam ruku dan sujud. Cuma pertanyaannya adalah setingkat apa tumaninahnya? Karena sebuah tumanina sebuah ungkapan yang beragam, ada tingkatannya. Tumanina sekali, tumanina sedang, dan tumanina tingkat dasar. Maka ketika sampai ke tumanina tingkat dasar, itu sudah memadai buat orang yang melakukan itu. Tapi tentu saja dia akan lebih ideal dengan tumanina yang lebih bagus. Itu sebabnya kita bisa melihat ketika seseorang yang sudah dewasa, kemudian ilmunya tinggi, sholatnya akan lebih baik daripada orang anak-anak yang belajar sholat. Kenapa? Tingkat ketumaninahan itu bertingkat sesuai dengan perkembangan usia, pengalaman hidup. Orang semakin dalam pengalaman hidup, sholatnya semakin tumaninah. Tapi secara hukum, ketika seseorang sudah melaksanakan tumaninah dalam tingkat dasar, itu sudah memadai melaksanakan perintah, walaupun idealnya tentu puncak dari kebaikan tumaninah itu. Fal amru bitumnaniyah, perintah untuk tumaniyah, perintah untuk tumaninah yaktafi biadna rotbatin, cukup memadai dengan tingkat rendah yang tadi kita gambarkan. Sohat fihil tumaniyah, maka tumaniyahnya sah ketika sampai kepada tingkat dasarnya. Contoh yang lain, wa minha, diantaranya contoh yang lain, lau wajaba alaina atau wujiba alaina, lau wujiba alaina, kalau diwajibkan kepada kita, itqu raqabatin, membebaskan hamba sahaya. Kita melakukan sebuah amal yang konsekuensinya harus membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya. Nah, ini sama. Satu isim yang ada tingkatannya. Seperti jeruk, ada kondisi terbaik, ada kondisi yang lebih kurang, lebih rendah. Seperti tadi tumaninah, tumaninah tingkat tinggi, tumaninah tingkat sedang, tumaninah tingkat dasar. Begitu juga hamba sahaya, ada yang lebih mahal, lebih murah, dan paling murah. Maka perintah melakukan membebaskan hamba sahaya sudah menyentuh ke wilayah perintah itu ketika mampu membebaskan hamba sahaya semurah apapun, karena dia sudah jadi hamba sahaya, dia masuk ke wilayah hamba sahaya yang diperintahkan itu. Waqtasorna ala mayusama raqabatin, sudah cukup sampai kepada tingkatan yang disebut hamba sahaya. Wa in kana adna riqab, walaupun hamba sahaya yang paling murah, paling rendah kualitasnya. Wala yajibu alaina, tidak wajib bagi kita anak tiko raqabatan bi alafi dinarin. Kita tidak mesti berupaya memaksakan diri sampai bisa membeli hamba sahaya untuk dibebaskan seharga 1000 dinar. Jadi hamba sahaya harganya sangat beragam, tergantung kondisinya. Tentu saja yang pertama adalah kepatuhannya yang tertinggi, kemudian sehat, tenaganya besar, itu adalah muda, itu hamba sahaya yang termahal, yang paling mahal. Kemudian yang paling rendah biasanya yang sudah tua, tenaganya sudah kurang. Itu ukuran hamba sahaya. Seperti mengukur kendaraan ketika orang membeli hamba sahaya. Ada tingkat yang paling mahal, ada tingkat yang paling murah. Ketika sudah melakukan membebaskan hamba sahaya di tingkat yang paling rendah, paling murah, itu sudah memadai. Walakin la yakhfa ana itiyatol akhdu bi akhiril ismi au bi ala rotbatin minhu. Tapi tentu saja la yakhfa, jelas bahwasanya kalau hati-hati dengan melakukan yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi kualitasnya,
secara hati-hati itu yang paling baik. Tapi secara hukum gitu yang dimaksud. Ketika seseorang mampu memenuhi perintah seukuran kadar nama yang disebut, maka dia sudah memadai secara hukum. Walaupun idealnya tentu saja dia harus sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Itu yang dimaksud al-amrul muta'allaqu alal ismi yaqtadil iktisara ala awwalihi. Perintah yang terkait dengan nama maka menuntut untuk melakukannya sekurang-kurangnya di batas yang paling rendah gitu. Itu akan terjadi pada kasus kita diperintah menyembelih hewan kurban, kan harga kurban itu beragam. Tapi ketika sampai kepada batas nama binatang itu berarti kita sudah bisa lakukan. Walaupun dengan kambing termurah sekalipun dalam tingkatan yang boleh dan wajar dipakai kurban kita sudah sampai. Tapi tentu saja idealnya adalah kepada kambing yang paling bagus, yang paling baik. Semestinya yang kita lakukan seperti itu. Begitu juga kita ketika bersama-sama membeli sapi bersama-sama, jangan sekali-kali mencari yang paling murah. Walaupun dengan yang paling murah pun itu sah secara hukum. Tapi tentu saja kita cari yang ideal, kita lakukan yang paling baik yang kita bisa lakukan. Al-amrul muta'allaqu alal ismi yaqtadil iktisara ala awwalihi. Itu adalah kaidah yang ke-8. Sekarang kaidah yang ke-9. Al-amru ba'da nahyi yufidul ibahata. Al-amru perintah ba'da nahyi setelah larangan yufidu memberi faidah al-ibahata hukumnya mubah gitu. Perintah setelah larangan mengandung akibat hukum mubah. Itu penting kita catat. Kenapa? Tidak semua perintah melahirkan hukum wajib seperti kita bahas sebelumnya. Bahkan ada perintah yang jatuh ke mubah apabila perintah itu datang setelah larangan. Litabaduril ibahat ila dihni, untuk secepatnya memberi kesan kebolehan gitu. Kenapa hukumnya mubah? Karena kesan pertama dari perintah itu adalah kebolehan. Fidzalika, untuk hal itu li ghalabati istimali fiha hinaidin, untuk bisa dilakukan pada waktu itu. Seperti konsep pemikiran awal bahwa satu perintah pada dasarnya memang wajib. Sesuatu wajib karena diperintah, bukan karena disebut wajib. Konsekuensi hukum yang pertama, prioritas adalah wajib. Tapi dengan keadaan tertentu, si perintah bisa bermaksud untuk tujuan lain. Nah, salah satu yang penting dalam fikih adalah kalau ada perintah setelah larangan, itu tidak untuk menunjukkan wajib dan tidak untuk menunjukkan sunat, tapi justru untuk menunjukkan mubah. Kenapa? Karena sebelumnya ada larangan. At-tabaduru alamatul haqiqah. Yang didahulukan itu menjadi tanda ciri hakikat perintah itu. Yang disegerakan, dipahami itu hakikat dari sebuah perintah. Wa min amsilatiha, dari salah satu contohnya. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wa idza halaltum fastaddu. Ini dalam masalah ibadah haji. Apabila kalian telah selesai tahallul, berburulah. Gitu makna harfiahnya. Wa idza halaltum, apabila kalian telah tahallul, fastadu, berburulah.
Itu surat Al-Maidah ayat 2. Apakah hukum berburu? Nah, pertanyaannya itu, apakah hukum berburu? Kenapa diperintah? Berburulah. Apakah berburu setelah tahallul itu wajib atau sunat? Yang dimaksud tahallul adalah dalam rangkaian ibadah haji atau dalam rangkaian umroh, kita memotong rambut sebagai tanda selesai perbuatan itu. Kalau umroh setelah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian kalau haji tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar menyembelih, kemudian melontar jumroh, kemudian tahallul. Nah, itu tahallul, menggunting rambut. Ketika orang sedang umroh tidak boleh berburu. Itu asalnya. Ketika orang sedang melaksanakan haji dalam rangkaian 8, 9, 10 ibadah haji, ada yang tidak boleh dilakukan macam-macam. Salah satunya adalah berburu. Itu sebabnya berburu tidak jadi wajib. Kenapa? Karena lahirnya perintah itu setelah dilarang sebelumnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang barusan tadi ayat 2 yang menyuruh berburu itu, di ayat 1 dikatakan uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan diterangkan kepada kalian. Ada binatang ternak yang dilarang. Kemudian ghairo muhilli soedi wa antum hurumun, padahal kalian dilarang halal, muhilli tidak halal, dilarang berburu pada masa kalian sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang berburu. Setelah selesai rangkaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, silakan berburu. Nah, jadi silakan berburu di sana bukan berarti wajib, boleh. Kenapa? Asalnya tidak boleh. Kemudian tanggal 8 tarwiyah, ihram lagi, dilarang macam-macam, jadi salah satunya berburu. Tanggal 9 masih tidak boleh berburu, tanggal 10 masih tidak boleh berburu. Ketika selesai nanti tawaf ifadah baru tahallul. Nah, tahallul itu yang membolehkan berburu, yang asalnya tidak boleh. Itulah sebabnya tidak setiap perintah menunjukkan wajib, tapi kadang-kadang perintah menunjukkan mubah. Kapan diantaranya? Apabila larangan itu, perintah itu datang setelah larangan. Sebelumnya dilarang, kemudian jadi boleh. Karena dengan kata-kata silahkan lakukan. Jadi silahkan berburu, tepatnya begitu. Apabila kalian selesai tahallul, silahkan berburu. Kenapa? Asalnya tidak boleh, sekarang jadi boleh. Maka berburu hukumnya mubah. Contoh lain, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu naitukum an luhumil adohi fauqa salasin min ajli dafati. Rasul melarang, kuntu aku melarang, naitukum an luhumil adohi fauqa salasin, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Rasul melarang orang yang berkurban menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, harus habis gitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata setelah itu, fakulu, maka makanlah, minha, daripadanya, wadahiru, dan simpanlah. Pertanyaannya, apa hukum menyimpan daging kurban? Wadahiru, simpanlah. Rasul bersabda, fakulu minha, makanlah dari daging udhiyahmu, kurbanmu, wadahiru, simpanlah. Apa hukum menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Itu tidak wajib atau sunnah, tapi boleh. Boleh
menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Asalnya tidak boleh gitu. Kemudian Nabi menyuruh, maka suruhan itu bukan berarti wajib atau sunat, tapi boleh. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang. Jadi sejarahnya adalah sekaligus menggambarkan kemajuan Islam yang sangat pesat. Pada tahun pertama diperintahkan kurban, Rasul bersabda yang tadi dikatakan, jangan kalian simpan daging kurban lebih dari 3 hari, bagikan sampai habis, tidak boleh tersisa di rumah lebih dari 3 hari. Itu pada tahun pertama pelaksanaan kurban gitu. Kemudian tahun berikutnya datang musim kurban kembali. Para sahabat bertanya, begitu sejarahnya, apakah kami tetap tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Kata Rasul, kulu wa'atimu wadakhiru gitu. Sekarang silakan makan, silakan bagikan, silakan simpan, silahkan simpan. Kalau membagikan tidak berubah hukum, karena memang asalnya tidak dilarang. Memakan asalnya tidak dilarang, tapi menyimpan jadi mubah, walaupun sama-sama dilarang, tapi hukumnya dia bukan boleh. Kalau membagikan kan wajib atau sunat gitu. Tapi kalau menyimpan tidak, dia jadi boleh. Kenapa? Asalnya dilarang. Membagikan asalnya diperintah, kemudian diperintah. Memakan asalnya diperintah, kemudian diperintah, tidak berubah hukum. Memakannya itu sunat. Kita makan daging kurban itu mendapat pahala. Kenapa? Dilarang sejak awal, tidak pernah dilarang. Membagikan apalagi, sejak awal diperintah dan tidak pernah dilarang. Terus berulang diperintah untuk membagikan. Tapi beda dengan menyimpan, asalnya dilarang. Kemudian diperintah, maka perintah menyimpan tidak seperti perintah memakan, tidak seperti perintah membagikan, tapi perintah itu menjadi hukum boleh. Kenapa? Asalnya tidak boleh gitu. Karena asalnya tidak boleh, ketika diperintah hukumnya adalah boleh. Bahasa kaidahnya apa? Al-amru ba'da nahyi yufidul ibahata. Kalau ada perintah setelah larangan, sebelumnya ada larangan, maka itu mengandung arti memberi faidah mubah. Ada contoh lain, apabila kalian setelah selesai Jumat, kemudian istirahat diam-diam, boleh tidak? Selesai Jumat, kita tidak kemana-mana, diam aja santai, boleh tidak? Kenapa ditanyakan begitu? Karena di dalam Quran dikatakan, Faida qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat Jumat, fantasiru, bersebarlah di muka bumi, carilah rezeki dari Allah, carilah keutamaan kurnia dari Allah. Banyak-banyaklah berzikir, kan begitu. Berarti selesai Jumat diperintah fantasiru fil ardi. Bersebarlah di muka bumi, carilah nafkah. Itu maksudnya. Yang dagang, daganglah. Yang bertani, tanilah. Yang bisnis, bisnislah. Fantasiru fil ardi. Apakah perintah keluar rumah cari kasab selesai salat Jumat itu hukumnya apa? Kasab. Nah, kita ringkas begitu ya, kasab. Selesai Jumat. Selesai Jumat, selesai Jumat, apa hukumnya? Kasab selesai Jumat, apa hukumnya? Pada diperintah, dia tidak wajib atau sunat. Kenapa? Kasab selesai Jumat, jadi hukumnya mubah. Kenapa? Sebelumnya kasab dilarang. Sebelumnya dagang dilarang, maka hukumnya boleh. Kenapa? Sebelumnya dilarang ketika sedang sholat Jumat.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisolati liyaumil jumu'ati, apabila kalian dipanggil dengan adzan, maksudnya untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah ke masjid, gitu, bersegeralah ingat kepada Allah. Wadarul bai'a, tinggalkan dagangan. Nah, tinggalkan kasab. Tinggalkan kasab. Ketika dipanggil adzan Jumat, tinggalkan kasab. Nah, kemudian wa idza qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantasiru, silahkan kasab. Tersebar di muka bumi, carilah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian selesai Jumat santai-santai, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena keluar rumah dan mencari nafkah selesai Jumat itu bukan wajib atau sunat, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena asalnya tidak boleh. Ketika dipanggil Jumat, masa sholat Jumat, tidak boleh ada seorang yang berdagang, berbisnis, kemudian usaha kasab. Ketika selesai Jumat, maka pintu dibuka kembali. Maka fantasiru fil ardi di sana bukan berarti selesai Jumat kita wajib pergi lagi ke pasar, kita wajib pergi lagi kasab. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena perintah itu lahir sebelumnya ada larangan. Ketika datang waktu sholat Jumat, tinggalkan dagang, tinggalkan kasab, tinggalkan bisnis. Selesai Jumat, daganglah. Maka perintah daganglah di sana, kasablah di sana, maksudnya adalah boleh, bukan berarti wajib atau sunat, tapi maknanya adalah mubah. Itu yang dimaksud al-amru ba'da nahyi yufihul ibahata. Demikian kaidah yang ke-9. Kita baca ulang. Al-amru tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Saya baca judul-judul saja untuk diingatkan. Kaidah pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa pada dasarnya setiap perintah akibat hukumnya adalah wajib. Walaupun nanti dikatakan ada klausul bahwa tidak hukumnya wajib. Yang kedua, al-aslu fil amri layak tadi takroro. Kalian harus hafalkan, pokok asal perintah tidak menuntut pengulangan. Itu kedua. Al-qaidatu salisatu, kaidah ketiga, al-aslu fil amri layak tadil fauro. Pokok asal perintah tidak menuntut segera. Walaupun sama juga ada klausul khususnya, taksisnya. Kemudian al-qaidatu rabi'atu, kaidah keempat, al-amru bisai'i amrun biwasailihi. Perintah atas satu perkara adalah perintah untuk sarananya. Kemudian yang kelima, al-amru bisai'i nahyun an didhi. Perintah atas satu perkara adalah larangan untuk kebalikannya. Kemudian yang keenam, idza fu'ila al-ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Apabila perintah telah dilaksanakan buat ketentuannya, maka yang diperintah lepas dari ikatan perintah. Ketujuh, yang barusan, al-qada'u bi amrin jadidin, adanya qada kalau ada perintah baru. Tidak ada perintah baru, tidak ada qada. Kemudian al-qaidatu saminatu ke-8, al-amrul muta'allaqu 'alal ismi yaqtadil iktisaru 'ala awwalihi. Perintah yang berkaitan dengan nama maka dituntut untuk melakukan sebatas yang paling rendah, sekurang-kurangnya di batas yang paling rendah. Kemudian al-amru ba'da nahyi yufidul ibahata. Perintah setelah larangan memberi manfaat, mengakibatkan hukum mubah, tidak berakibat hukum wajib, mandub atau hukum yang lain, tapi mengakibatkan hukum mubah. Kenapa? Asalnya dilarang, kemudian datang perintah itu untuk membuka pintu kebolehan. Tadi disebut tabadur, membuka pintu kebolehan. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kalian bersemangat untuk mempelajari kaidah-kaidah usul fikih ini, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan dalam kaidah berikutnya. Hafalkan yang telah kalian pelajari, baca dengan keras untuk melatih
pelafalannya. Ya, walaupun kalian sendirian di rumah, baca dengan keras kaidah itu, karena itu akan mempercepat proses baik penghafalan ataupun pemahamannya, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.